warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsaulia Hambali. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya ingin sedikit meresum buku Abdul Khoir Sintaksis Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses. Saya ingin meresum di bagian frasa. Nah, frasa atau frase. Frasa itu merupakan satuan-satuan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Jadi tuh frase itu terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi dia tuh menempatkan fungsi sebagai subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Nah, frasa atau frase ini terbagi menjadi dua, ada frasa koordinatif dan frase subordinatif. Jadi frase koordinatif ini frase yang memiliki dua unsur yang saling berhubungan, dua unsur yang saling berterkaitan. Kalau subordinatif ini sebaliknya, frase ini memiliki unsur yang tidak bersenambungan atau tidak setara gitu. Jadi dia tuh bisa merupakan dari atasan atau bawahan, seperti itu. Frasa juga terbagi lagi menjadi tiga, ada frasa nominal, verbal, dan adjektifal. Nah, dari masing-masing nominal, verbal, dan adjektifal ini ada frase nominal koordinatif, ada frase nominal subordinatif, ada frase verbal koordinatif, ada frase verbal subordinatif, ada frase adjektifal koordinatif, dan ada frase adjektifal subordinatif. Nah, saya akan mengambil contoh dari frase nominal koordinatif. Kan dia itu setara. Frase koordinatif itu setara. Jadi saya ambil contoh siang malam. Nah, saya akan membuat kalimat dari siang malam itu menjadi tentang COVID-19. Mungkin seperti ini kalimatnya. Siang malam, jalanan di rumahku sepi semenjak adanya wabah COVID-19. Nah, kalau ada lagi contoh dari frase nominal subordinatif, itu saya ambil, misalnya kan dia contohnya itu kan kalau subordinatif itu tidak bersinambungan atau tidak setara. Saya ambil contoh misalnya cabai bawang. Harga cabai bawang di pasaran melonjak tinggi karena adanya wabah COVID-19. Jadi cabai bawang itu susah didapat oleh penjual, misalnya seperti itu. Nah, lalu kalau subordinatif ini masih terbagi-bagi lagi menjadi banyak. Ada frase nominal subordinatif n plus n plus v, n plus a, adverbia plus nominal, nominal plus adverbia, numeralia plus nominal, dan nominal plus numeralia. Nah, saya ambil yang bagian n plus n, nomina plus nomina itu saya ambil bagian rumah paman. Misalnya contoh kalimatnya, saat saya berkunjung ke rumah paman di daerah komplek A, mobil saya disemprot oleh air untuk mensterilkan. Jadi semenjak adanya COVID, setiap mobil itu yang masuk ke komplek itu harus disemprot agar untuk menghilangkan kuman-kuman kan. Ada contoh nominal plus verba. Saya ambil contoh kolam renang. Kolam renang B yang biasanya padat setiap hari Sabtu dan Minggu, kini mereka harus tutup sementara karena wabah COVID-19 dan diperintahkan oleh pemerintah untuk tutup, misalnya seperti itu. Terus ada lagi adverbia plus nomina. Contohnya banyak uang. Jika para ojol itu banyak uang, mungkin ia tidak akan narik lagi, tidak akan mengambil penumpang lagi di saat sedang maraknya wabah COVID-19. Saya ambil contoh lagi nomina plus adverbia. Uang saja.
salah satu warga mengeluh kepada pemerintah karena hanya diberikan uang saja sebesar Rp200.000, sedangkan kebutuhannya per bulan pun tidak mencukupi Rp200.000. Semua terjadi karena adanya wabah COVID-19. Saya ambil lagi contoh numeralia dan nominal. 2 butir telur. Saya ambil contoh dari 2 butir telur. 2 butir telur cukup untuk makan saya dan keluarga saya selama 1 hari semenjak adanya wabah COVID-19. Ada lagi nominal dan numeralia anak kelima. Anak kelima kami terpaksa masih tinggal di kosan universitasnya karena dilarang untuk pulang kampung karena adanya wabah COVID-19. Nah, saya ambil dari contoh lagi, ini nominal sudah, terus jadi verbal. Nah, verbal ini saya ambil dari yang antonimnya dulu, yang frase verbal koordinatif dari yang antonim. Saya ambil naik turun. Misalnya, harga cabai di pasaran naik turun semenjak adanya wabah COVID-19. Terus dari yang medan makna, saya ambil peluk cium. Semenjak adanya wabah COVID-19, setiap tamu yang berkunjung dilarang untuk melakukan peluk cium seperti biasanya. Terus saya ambil lagi dari yang subordinatif itu adverbia plus verbal. Tidak merasakan. Jadi semenjak adanya COVID-19, saya tidak merasakan lagi kumpul bareng bersama teman-teman saya di sebuah restoran. Terus saya ambil lagi dari verbal dan adverbia. Makan lagi. Semenjak ada COVID-19, yang saya lakukan di rumah, makan lagi. Terus saya ambil lagi dari verbal dan nominal, uji materi. Dosen uji materi melalui via online. Nah, ada lagi verbal dan adverbia. Loncat indah. Setelah wabah COVID ini selesai, saya ingin melakukan loncat indah. Terus saya ambil lagi dari adjektival. Ada frase adjektival koordinatif itu yang antonim itu tua muda. Nah, semenjak adanya COVID-19, sekarang yang tua maupun yang muda itu di rumah saja. Ada frase adjektival yang sinonim itu segar bugar. Walaupun sedang adanya wabah 19, kita harus tetap berolahraga di rumah agar kita tetap segar bugar. Nah, ada lagi yang makna sejalan. Makna sejalan itu misalnya tinggi kurus. Lihat ojol yang tinggi kurus itu, dia tetap mencari uang di saat sedang adanya wabah COVID-19. Terus saya ambil yang subordinatif adverbia plus nominal. Adjektival plus nominal. Ada biru langit. Misalnya biru langit di Jakarta menjadi sangat indah semenjak COVID-19 karena tidak ada polusi. Nah, saya ambil lagi dari A plus A itu biru gelap. Tidak seperti dahulu, warnanya biru gelap karena banyak polusi. Saya ambil lagi A plus V, berani mati. Para dokter dan suster di rumah sakit berani mati karena banyaknya virus COVID-19 di rumah sakit di rumah sakit tempat mereka bekerja. Ada adverbia dan adjektival. Tidak malu. Anak muda itu tidak malu berjualan masker di pinggir jalan di tengah-tengah wabah COVID-19. Ada lagi A plus adverbia, indah sekali. Indah sekali pemandangan kota Jakarta dilihat dari TV tanpa adanya kemacetan karena adanya wabah COVID-19. Nah, jadi yang saya mau beritahukan tentang wabah COVID-19 ini, tetap di rumah. Jadi tuh kalau kita yang tetap di rumah ini setidaknya tuh mengurangi orang-orang yang keluar juga kan, jadinya mengurangi juga mungkin dari penyebaran virus-virusnya, penyebaran penyakitnya.
Pokoknya kita harus tetap di rumah, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.